Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga kabar kita hari ini senantiasa baik. Perkenalkan, saya Jayadi dari SMK Negeri 1 Pangkep. Hari ini kita akan merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Desain Komunikasi Visual Fase F untuk elemen prinsip dasar desain dan komunikasi. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pada konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Bapak Ibu yang kami hormati, menetapkan tujuan pembelajaran merupakan langkah untuk mengidentifikasi dengan tepat apa yang diharapkan murid kuasai dari kegiatan belajarnya. Kemudian, seorang guru diharapkan memulai kegiatan mengajarnya dengan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bukanlah tentang aktivitas apa yang dilakukan murid, akan tetapi tujuan pembelajaran berbicara tentang apa yang akan murid pelajari. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhir adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP atau capaian pembelajaran, yang mana dibagi ke dalam beberapa fase, lalu diidentifikasi menjadi tujuan pembelajaran, dan kemudian disusun sedemikian rupa ke dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis atau menemukan capaian pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata pelajaran Desain Komunikasi Visual ini, kita akan membahas pada capaian pembelajaran di fase F. Nah, capaian pembelajaran ini bersifat given atau terberi atau sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Capaian pembelajaran ini dapat kita lihat pada keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033-H-KR-2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dan pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita akan melihat apa saja capaian pembelajaran pada fase F untuk mata pelajaran Desain Komunikasi Visual sesuai dengan keputusan tadi. Nah, Bapak Ibu, pada dokumen kita dapat melihat capaian pembelajaran untuk Desain Komunikasi Visual pada fase F. Nah, ini merupakan tujuan dari mata pelajaran Desain Komunikasi Visual. Bisa kita lihat di sini ada 5 tujuan. Kemudian selanjutnya kita lihat capaian pembelajaran Desain Komunikasi Visual itu memiliki 5 elemen. Yang pertama adalah prinsip dasar desain dan komunikasi, kemudian perangkat lunak desain, kemudian menerapkan desain brief, kemudian karya desain, dan yang terakhir adalah proses produksi. Nah, masing-masing elemen ini memiliki lagi capaian pembelajaran. Kita lihat yang kita bahas pada video kali ini adalah capaian pembelajaran pada elemen prinsip dasar desain dan komunikasi. Berikut ini adalah capaian pembelajaran prinsip dasar desain komunikasi. Pertanyaannya adalah bagaimana capaian pembelajaran ini diuraikan atau diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah kedua, setelah kita menemukan capaian pembelajaran untuk Desain Komunikasi Visual fase F, langkah kedua adalah menentukan kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Sementara konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana menguraikan capaian pembelajaran ke dalam kompetensi dan konten. Nah, di sini di analisis capaian pembelajaran ini kita bisa melihat ini adalah kalimat CP. Saya sudah menguraikan yang mana di antara kalimat CP itu yang merupakan konten atau topik atau materi inti dan yang mana yang merupakan kompetensi. Bisa kita lihat semua yang bertanda kuning mengaplikasikan, memahami, menerapkan, kemudian melakukan pembiasan itu adalah kompetensi. Sedangkan untuk konten semua yang saya sudah beri tanda berwarna biru.
Nah, setelah kita menguraikan yang mana konten dan yang mana kompetensi dari capaian pembelajaran tersebut, penting juga dalam rangka merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengetahui karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pertanyaannya adalah, apa misi sekolah kita? Kemudian bagaimana karakteristik sekolah Anda? Kemudian yang terakhir adalah, adakah kebutuhan spesifik siswa dan siswi di sekolah Anda? Ini penting untuk diperhitungkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan Dodi dalam perumusan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kami merumuskan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran desain komunikasi visual, salah satunya menggunakan SKKNI Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual. Perlu diketahui, SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu memiliki kriteria unjuk kerja yang merupakan syarat dari sebuah kompetensi, sehingga SKKNI ini penting untuk diperhitungkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan keempat langkah tadi, yang pertama adalah menemukan capaian pembelajaran dari dokumen yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah menguraikan capaian pembelajaran menjadi konten dan kompetensi. Yang ketiga adalah memperhatikan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan kita maupun kebutuhan siswa. Yang keempat adalah pelibatan Dodi. Nah, di sini kita sudah menguraikan yang mana konten, mana kompetensi. Sekarang tinggal merumuskan tujuan pembelajaran setelah memperhatikan keempat hal. Di sini kami sudah merumuskan tujuan pembelajaran dari analisis CP. Kita menemukan ada 15 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah murid mampu menjelaskan definisi desain secara teoritis. Nah, kenapa ini harus diambil lagi? Bukankah ini telah dipelajari di dasar-dasar desain? Kembali lagi, kami harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ketahui bahwa di sekolah kami pada tahap awal penerapan kurikulum merdeka itu kami masih dalam tahap belajar, sehingga mata ajar desain ini atau pengetahuan siswa tentang desain, definisi desain itu belum cukup terpenuhi, sehingga kami harus menurunkan kembali definisi desain pada elemen pada tujuan pembelajaran ini. Itulah sehingga kenapa itu dibahas. Yang kedua adalah murid mampu menjelaskan perbedaan antara seni dan desain. Selanjutnya menguraikan definisi desain komunikasi visual dan lain sebagainya. Jadi kita ada 15 tujuan pembelajaran. Bapak Ibu nanti bisa baca dokumen ini atau rumusan tujuan pembelajaran ini. Demikian Bapak Ibu, bagaimana caranya merumuskan tujuan pembelajaran pada sekolah kami untuk mata pelajaran desain komunikasi visual fase F untuk elemen prinsip-prinsip desain dan komunikasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentu saja kami mengharapkan dari Bapak Ibu masukan atas video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.